Dulu Sintayong dilempari telur, kini giliran Jurgen Klinsmann yang jadi korban fans Korea Selatan. Martin Paes alami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Media Vietnam ketakutan jelang timnas Indonesia melawan Vietnam di GBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dulu Sintayong dilempari telur, kini giliran Jurgen Klinsmann yang jadi korban fans Korea Selatan. Pelatih Jurgen Klinsmann mendapatkan sambutan kurang hangat ketika kembali ke Korea Selatan. Hal ini tak terlepas dari kurang hasil memuaskan yang dipetik oleh timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023. Perjalanan Son Heung-min dan kawan-kawan harus terhenti di babak semifinal. Secara mengejutkan, Korea Selatan tumbang ketika berjumpa Yordania dengan skor 0-2. Skuad timnas Korea Selatan lalu kembali ke Korea Selatan pada 8 Februari 2024. Namun sambutan kurang hangat diberikan oleh fans Korea Selatan. Jurgen Klinsmann dan anak asuhnya bahkan sempat dilempari benda-benda aneh seperti permen. Para pemain lalu mendapatkan perlindungan dari staf keamanan. Staf keamanan tampaknya memahami situasi ini. Banyak yang memegang payung panjang untuk melindungi para pemain, seolah-olah tahu akan banyak orang yang melempari benda aneh. Pelatih Klinsmann tidak dilindungi seperti itu. Saat menjawab pertanyaan reporter, fan melemparkan permen ke arahnya, tulis Toha. Martin Paes alami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas Martin Paes mengalami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, sehingga sulit memperkuat timnas Indonesia. Sekedar diketahui, Martin Paes tiba di Indonesia pada Januari 2024. Ia datang ke Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya menjadi WNI. Namun sebulan berselang beredar kabar ada kendala dalam proses naturalisasi Martin Paes. Penjaga gawang 25 tahun itu dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan sepak bola asal Kroasia, Borna Sosa. Borna Sosa resmi mendapatkan status warga negara Jerman. Borna Sosa yang saat itu berusia 23 tahun siap jika dipanggil timnas Jerman. Namun petinggi Federasi Sepak Bola Jerman, Oliver Bierhoff, mengonfirmasi Borna Sosa tak akan bisa memperkuat timnas Jerman. Penyebabnya karena Borna Sosa telah berusia hampir 22 tahun saat memperkuat timnas Kroasia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Borna Sosa disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali jika dikaitkan. Martin Paes mengalami hal yang sama dengan Borna Sosa, pemain yang kini telah mengemas 18 caps bersama timnas Belanda tersebut. Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Jadi apakah Martin Paes bakal gagal dinaturalisasi seperti Borna Sosa? Jawabannya belum tentu. Masih ada celah bagi PSSI sebab ada pemain timnas Suriah Abdul Rahman Owis yang berganti tim nasional meski masih membela timnas Yunani U21 di usia 22 tahun. Media Vietnam ketakutan jelang timnas Indonesia melawan Vietnam di GBK pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam Bongda Plus ketakutan jelang timnas Indonesia vs timnas Vietnam di GBK. Mereka menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sebagai stadion paling menakutkan di dunia. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ketiga dan keempat grup F, skuad Garuda akan melawan Vietnam. Duel pertama timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di tanah air lebih dahulu. Tepatnya, laga itu akan berlangsung di GBK pada 21 Maret 2024. Kemudian pasukan Sintayong akan bergantian bertandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024. Media Vietnam Bongda Plus pun menyoroti khususnya duel timnas Indonesia vs Vietnam di GBK. Mereka menilai laga itu akan sulit untuk Vietnam karena GBK dinilai jadi stadion yang sangat menakutkan. Penyebabnya stadion itu bisa menampung banyak penonton sehingga timnas Indonesia dipastikan mendapatkan dukungan penuh. FIFA menetapkan laga timnas Indonesia kontra Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Ini adalah salah satu dari 10 stadion terbesar di dunia. Lanjutnya, Gelora Bung Karno berkapasitas hampir 80.000 kursi. Stadion ini menyaksikan rekor kehadiran 150.000 penonton pada 1985. Lanjutnya,